Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai belajar bareng lagi ya di akhir pekan ini, biar kita makin pintar, makin bijaksana, makin dewasa dalam menyikapi hidup. Nah, untuk kali ini pembahasan belajar kita adalah tentang rasa takut. Teman-teman mungkin di luar sana sudah tahu lah ya, apa itu rasa takut, apa itu rasa berani. Jadi di sini saya hanya berusaha untuk menambah puzzle-puzzle yang masih kosong tentang pemahaman rasa takut dan pemahaman rasa berani yang ada di pikiran teman-teman. Barangkali ada puzzle-puzzle yang kosong, nah saya coba tambal. Sehingga kalau puzzle-nya udah utuh, kan lebih paham gitu kan, lebih paham secara menyeluruh tentang rasa takut dan tentang rasa berani. Oke, kita mulai ya tentang rasa takut. Sebentar, Oke. Rasa takut itu ada dua. Yang saya pelajari dari Al-Quran, saya coba sortir, itu ternyata rasa takut itu cuma ada dua macam. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, tidak takut kepada Allah. Atau takutnya kepada selain Allah. Jadi cuma dua macam itu doang, nggak ada takut yang lain. Takut kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Kita bahas dulu tentang tidak takut kepada Allah ya. Yang berakibat ya takut kepada selain Allah. Nah, ada penyebabnya dan ada akibatnya dari kita takut kepada selain Allah atau nggak takut sama Allah. Sebabnya ada dua. Pertama, tidak mau berdakwah. Kita nggak mau berdakwah, kita malu, kita gengsi, kita ngerasa banyak dosa, kita ngerasa nggak suci, kita ngerasa nggak enakan, akhirnya kita tidak mau berdakwah. Nah, ini penyebabnya nih. Kita jadi nggak takut sama Allah. Penyebabnya ini, kita nggak mau berdakwah. Penyebab kedua adalah mempersekutukan Allah. Jadi kita syirik. Baik syirik kepada makhluk halus, jin, kemudian benda mati, keris lah, tombak lah, batu, atau apapun lah. Atau kepada alam, matahari, bulan, syirik kepada tanda-tanda, oh ada tokek nih, tandanya akan apa? Oh ada burung lewat nih, tandanya apa? Oh ada bintang jatuh, atau ada apalah gitu. Jadi kita menganggap tanda-tanda itu suatu kebenaran gitu. Itu syirik juga. Dan terakhir yang paling banyak dilakukan dan tidak kita sadari, itu syirik karena salah niat dalam ibadah. Saat kita beribadah, kita berharapnya mendapat harta, mendapat duniawi, atau dilihat oleh orang lain, dilihat baik oleh orang lain. Nah, ini mempersekutukan Allah nih. Gara-gara kita melakukan ini, kita menjadi nggak takut sama Allah. Atau kita nggak mau dakwah dengan alasan tadi, banyak dosa lah, nggak suci lah, nggak punya ilmunya lah, atau apapun, nggak enakan, itu membuat kita nggak takut sama Allah. Dan itu yang membuat kita menjadi takut kepada selain Allah. Itu penyebabnya ya. Nah, sekarang akibatnya. Akibat kita takut kepada selain Allah atau nggak takut Allah. Pertama adalah income sebesar apapun, tetap saja kita akan takut miskin. Teman-teman gaji UMR, takut miskin. Gaji 1,5 kali UMR, takut miskin. 2 kali UMR, takut miskin. 5 kali UMR, takut miskin. 10 kali UMR, takut miskin. Pokoknya dapat gaji berapapun, dapat hasil keuntungan usaha berapapun, tetap aja takut miskin. Itu kenapa? Ya karena nggak takut sama Allah. Itu akibatnya. Kedua,
Kalau sedang sakit atau ada bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, tsunami, atau lagi sakit flu, sakit COVID, sakit apapun lah, itu takut mati. Itu karena kita nggak takut sama Allah, akhirnya kita takut mati. Kemudian mudah emosional. Kalau kita nggak takut sama Allah, tapi takut sama yang lain, itu mudah emosional. Logikanya macet. Mudah marah ke orang, ke suatu perkara, mudah kecewa ke seseorang atau ke sesuatu hal, mudah suudon atau berpikiran negatif kepada orang, mudah menyalahkan orang lain, mudah mengasihani diri sendiri, bad mood, gampang bad mood atau kemudian mudah jatuh cinta, baik kepada orang ataupun ke benda-benda tertentu, misal ada mobil baru, motor baru, rumah mewah, atau hal-hal kecil, misal tas, sepatu, baju, dan mudah jatuh cinta kepada benda-benda atau ke orang. Kemudian mudah takut pada apapun, takut jatuh lah, takut diperkosa lah, takut ditodong, dipalak lah, takut dipecat lah, takut miskin udah ya, takut apa lagi, pokoknya mudah takut lah, terhadap apapun mudah takut. Jadi mau melangkah kemanapun tuh ragu-ragu terus, khawatir terus bawaannya, melangkah kemana aja takut. Nah itu kenapa? Ya karena tidak takut kepada Allah, sehingga takutnya kepada yang lain. Kemudian takut dengan manusia yang memiliki kekuasaan tertentu. Misal takut sama preman, takut sama pencuri, takut sama pemalak, takut sama pimpinan, takut dipecat, ya kan? Takut sama pimpinan atau atasan kerja. Atau takut sama bawahan, yang pimpinan takut sama bawahan yang prestasif. Kalau bawahannya marah ke dia, bawahannya nggak terima ke dia takut ditinggal sama bawahan-bawahan yang prestasif. Itu juga termasuk akibat dari nggak takut kepada Allah. Takut sama polisi, ya kalau salah ya. Tapi kalau benar juga banyak orang yang takut sama polisi sebenarnya. Takut sama pejabat pemerintah, takut sama orang terkenal, sama artis, sama tokoh masyarakat. Mendekat, kalau ada artis di dekat situ, tokoh masyarakat di dekat situ, takut mendekat aja takut gitu. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasannya. Takut sama keluarga yang jahat di rumah, atau ya keluarga besar yang jahat, takut. Nah ini takut dengan manusia yang memiliki kekuasaan tertentu akibat dari kita tidak takut kepada Allah. Kemudian akibat selanjutnya adalah kita mendapatkan pelajaran yang negatif atau menyakitkan dari Allah gara-gara kita takut kepada selain Allah atau tidak takut kepada Allah. Pelajaran negatif yang menyakitkan seperti apa? Kita jadi gampang dijahatin orang, merasanya begitu atau emang faktanya begitu. Kita gampang dijahatin orang, kita dimusuhin orang, kita dikucilkan orang, kita dikhianati orang, kita gampang sakit, tubuh kita sakit-sakitan, kemudian kita rasanya kok sering sial, sering ketiban sial. Nah ini pelajaran sebenarnya yang negatif atau menyakitkan yang Allah kasih kepada kita agar sebenarnya biar kita sadar bahwa kita nggak boleh takut kepada selain Allah. Penyebabnya tadi ya, 2, saya ulangin. Penyebab pertama, kita nggak mau dakwah. Kenapa kita takut sama orang lain atau sama selain Allah? Karena kita nggak mau dakwah. Kedua, kita mempersekutukan Allah. Oke. Akibat berikutnya adalah kita menjadi orang kafir. Ya, kita menjadi orang kafir karena kita nggak takut sama Allah. Atau minimalnya kita menjadi orang orang munafik. Jika KTP kita Islam, ya kita jadi orang munafik. Itu akibatnya. Dan akibat terakhir, kita jadi mudah ingkar janji ke siapapun. Sekecil apapun janji itu, apalagi janji yang besar, kita mudah ingkar janji. Nah inilah sebab dan akibat kita tidak takut kepada Allah.
Sekarang kita bahas tentang kita takut kepada Allah. Rasa takut ada dua ya, takut kepada Allah dan tidak takut kepada Allah, takutnya kepada selain Allah. Nah, sekarang kita bahas takut kepada Allah. Ada penyebabnya dan ada akibatnya. Apa sih sebabnya kita bisa takut kepada Allah? Apakah instan gitu aja kita berusaha takut, akhirnya kita takut? Ternyata enggak. Kita bisa takut kepada Allah, ada perasaan takut kepada Allah karena ada penyebabnya. Dan ada dua penyebab itu. Penyebab pertama adalah kita aktif berdakwah. Semakin kita aktif berdakwah, semakin kita takut kepada Allah. Dan berdakwah itu tidak bisa diwakilkan. Bahkan Allah juga perintahkan, sampaikanlah walau satu ayat. Artinya ya emang kita harus menyampaikan sendiri, berdakwah sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Nah, berdakwah itu seperti apa sih? Berdakwah itu pertama menasihati orang. Menasihati orang dengan cara yang baik. Kedua, mencegah orang dari berbuat dosa. Jadi kalau ada fasilitas, sarana prasarana, atau kita melihat orang mau berbuat dosa, kita cegah. Itu termasuk berdakwah. Ketiga, sharing ilmu dengan mengajar. Orang berbuat salah ada dua kemungkinan. Pertama, karena disengaja, dia tahu itu salah, tapi sengaja melakukannya. Atau kedua, karena nggak tahu mana yang benar, sehingga dia berbuat salah. Ibarat anak kecil, nyoret-nyoret tembok. Orang tuanya nggak pernah ngasih tahu kalau tembok itu nggak boleh dicoret-coret, makanya anak kecil itu nyoret-nyoret tembok. Artinya, dia kan membuat kesalahan, tapi dia nggak tahu kalau itu salah. Nah, itu kesalahan tipe kedua. Tipe pertama, orang melakukan salah, padahal dia tahu kalau itu salah. Tipe kedua, orang melakukan salah karena dia nggak tahu kalau dia berbuat salah. Oleh karena itu, kita harus sharing ilmu kepada orang-orang. Sharing ilmu dengan mengajar dia. Ngajarin, ini loh, kamu tuh salah. Begini yang benar. Nah, akhirnya dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu termasuk berdakwah. Sharing ilmu dengan mengajar. Keempat, kita menunjukkan contoh dan keteladanan langsung. Jadi kita ngasih contoh langsung, kita yang terjun duluan, kita kasih keteladanan, nah itu termasuk berdakwah. Dan 4 cara berdakwah ini, aktif berdakwah itu tidak bisa diwakilkan. Kita harus aktif sendiri, agar kita punya rasa takut kepada Allah. Kedua, kita tidak lalai oleh aktivitas jual beli, perdagangan, atau bekerja dari mengingat Allah. Kita sholat 5 waktu, rutin, disiplin, nggak bolong-bolong, kemudian kita bayar zakat. Artinya kita tidak terpedaya oleh kehidupan dunia. Mudah mengingat Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi nggak lalai ya dari mengingat Allah. Semakin kita sering mengingat Allah, semakin kita takut kepada Allah. Itu penyebabnya, dan apa akibatnya dari kita takut kepada Allah? Banyak, dan ini bagus. Akibat pertama dan terakhir, itu adalah di akhirat nanti kita dimasukkan ke surga Aden dan satu surga lainnya, alias kita bisa mendapatkan 2 buah surga. Akibat kedua, mendapat pelajaran positif yang menyenangkan di dunia ini. Seperti kita mudah mendapat hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi. Ingat pembahasan video kemarin ya, kita dalam hidup pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, bukan manusia namanya. Ibarat onde-onde, ya kan? Kalau nggak ada bijennya, biji wijen, itu bukan onde-onde. Manusia juga sama, kalau nggak ada masalah, ya bukan manusia. Nah, kalau kita takut kepada Allah, kita akan mudah mendapat pelajaran positif yang menyenangkan. Yaitu mudah mendapat hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi. Kedua, masalah yang kita hadapi itu akan bisa selesai dan hati kita bisa plong. Jadi nggak cuma selesai, tapi juga plong hati kita. Yang ketiga, ini yang enak juga, kita bisa mendapat hikmah dari masalah orang lain.
Jadi orang lain yang punya masalah, kita hanya mempelajari saja, dan kita dapat hikmahnya. Kan enak. Kita nggak perlu punya masalah itu gitu kan, untuk dapat hikmah. Nah, itu mendapat pelajaran positif yang menyenangkan. Kemudian akibat kita takut kepada Allah, memperoleh ampunan. Kita memperoleh ampunan dari Allah. Nah, gara-gara memperoleh ampunan, kita menjadi tidak angkuh. Menjadi pribadi yang tidak angkuh. Menjadi pribadi yang mudah menyadari kesalahan diri sendiri. Mudah atau sering beristighfar, nggak ragu atau nggak malu untuk bertaubat. Sering bertaubat. Bertaubat nggak cuma sekali seumur hidup ya teman-teman. Bisa berkali-kali. Yang penting kan kita tulus, kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita taubat. Nah, kalau kita takut kepada Allah, kita akan sering melakukan pertaubatan. Kemudian tidak gengsian. Kita juga menjadi pribadi yang gak gampang gengsian. Nah, akibat selanjutnya adalah kita diberi pahala yang besar dan mendapat rahmat dari Allah. Terkait rahmat, itu kan kunci ya, biar kita bisa masuk surga. Dan itu di video sebelumnya sudah kita bahas. Kalau teman-teman mau lebih ngelotok pemahamannya, bisa tonton lagi deh video sebelumnya tentang rahmat. Nah, akibat takut kepada Allah, kita diberi pahala yang besar dan mendapat rahmat Allah. Kemudian kita menjadi pribadi yang selalu berhati-hati, karena takut sewaktu-waktu siksa Allah diazabkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita hati-hati gitu kan, kemana-mana ngapa-ngapain hati-hati, nggak sembarangan. Akibat selanjutnya kita takut kepada Allah adalah kita takut pada hari kiamat, alam kubur, alam mizan, alam akhirat, dan takut masuk neraka. Kemudian kita memiliki hati dan hidup yang tenang. Di dunia ini kita hidup nih, kita memiliki hati dan hidup yang tenang, walau segaduh apapun keadaan yang sedang kita hadapi di luar sana atau hari ini. Gaduhnya kayak gimana, tapi hati kita tetap tenang. Selanjutnya, kalau kita takut kepada Allah, kita mudah mendapat hoki, mudah mendapat keberuntungan dan kemenangan yang dekat. Selanjutnya, logika dan akal sehat kita itu jalan lancar. Artinya kita mudah menahan diri dari aneka hawa nafsu. Hawa nafsu setiap manusia pasti punya ya. Nah, kita bisa mudah menahan diri dari itu. Enggak kemakan gitu kan sama hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya kita mudah diberi petunjuk oleh Allah dan mudah mengikuti atau menjalani petunjuk tersebut. Disempurnakan nikmatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi hidup kita itu akan penuh pengalaman indah. Selama hidup, kita akan penuh pengalaman indah dan penuh kenikmatan. Kita menjadi orang yang sangat menikmati hidup. Kalau kita bisa takut kepada Allah. Kemudian mudah ditolong, mudah diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Selanjutnya, akibat dari kita takut kepada Allah adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Kita menjadi pribadi yang terbuka dan menerima perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang tertera di Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita jadi mudah bangun malam, gampang bangun malam untuk sholat tahajud dan doa malam, waktu mustajab. Waktu mustajab itu kan waktu yang kalau kita doa itu jauh lebih mudah dan lebih cepat dikabulkan doanya daripada waktu biasa. Sedangkan tempat mustajab di Indonesia nggak ada ya, adanya di Mekah sana, Mekah Madinah. Kemudian terakhir adalah mudah memaafkan orang lain. Kalau kita takut kepada Allah, kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain. Karena kita tahu kalau Allah itu pasti akan membalas dia. Jadi ya kita bisa memaafkan dia gitu, keburukan dia yang udah dia lakukan kepada kita bisa maafin. Karena kita tahu itu akan dibalas sama Allah langsung, entah di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah tentang rasa takut ya. Jadi ada dua, sekali lagi, rasa takut itu rasa takut kepada Allah atau rasa takut kepada selain Allah.
tidak takut kepada Allah. Ada dua nih. Monggo teman-teman pilih yang mana? Kalau saya sih insya Allah pilih yang takut kepada Allah ya. Nah, tambahan materinya tentang rasa berani. Nah, rasa berani itu muncul karena apa sih? Dan apa akibat dari memiliki rasa berani? Ternyata ada 11 hal yang bisa memunculkan rasa berani. Pertama, karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kedua, mengerjakan kebajikan. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, semakin menjadi pemberani diri kita. Kemudian enteng dalam pasrah. Artinya, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dan segala urusan kita kepada Allah, atau tawakal penuh. Nah, kalau kita bisa tawakal penuh, gampang pasrah ke Allah, serahin semuanya ke Allah, itu kita menjadi pribadi yang pemberani. Kemudian kita bayar infak bulanan dari gaji kita. Kita dapat gaji, kita dapat pemasukan, kita bayar infak bulanan. Itu kita bisa menjadi pribadi yang berani. Bayar zakat fitrah, zakat mal, zakat tijaroh, dan zakat-zakat lainnya kita bayar. Kemudian tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita atau infak kita, dan tidak menyakiti hati penerima infak. Selanjutnya, yakin bahwa hanya Allah yang menjadi penolong kita dan pelindung kita. Nah, kalau kita yakin nih, hanya Allah yang akan menjadi penolong kita dan pelindung kita akan muncul rasa berani. Kemudian kita taat kepada Allah dan Rasul, kita tidak takut kepada musuh, orang kafir ya, musuh kita kan orang kafir, kita nggak takut pada mereka, sekuat apapun dia. Kemudian kita memperbaiki diri kita terus-menerus, kita perbaiki diri terus, dan kita menyadari nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima selama ini. Nah, itu muncul rasa berani. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita punya rasa berani, ya kita kuat menghadapi ujian Allah, kita sabar menghadapi ujian dari Allah, dan kita gembira karena menyadari Allah memberi karunia pada kita. Dan terakhir, hati kita akan girang, kita akan bergirang hati, dan bisa melihat diri kita menjadi orang terpilih, the chosen one, orang yang dipilih oleh Allah, dibanding banyak orang di luar sana yang tertinggal di belakang kita. Nah, kita menjadi orang terpilih, merasa orang terpilih, dan hati kita girang gara-gara itu. Nah, ini akibat dari rasa memiliki rasa berani. Oke, mungkin cukup sekian sharing dari saya pada weekend hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak tambahan puzzle pemahaman yang mungkin masih bolong-bolong di pikiran teman-teman tentang rasa takut dan rasa berani. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.